Biarpun panas terik begini, aku tetap semangat bekerja. Kendaraan roda 3 ini kupacu santai saja, karena ada barang yang harus aku jaga sampai tujuan. Ada 6 karung kedelai pesanan Pak Suharyoto. Pak, kedelai dulu Pak. Woi, iya deh. Dua deh. Masuk bor. Ya. Ayo. Dalam sehari, Pak Suharyoto bisa mengolah 1 kuintal kedelai. Dul. Kalau masak tahu. Masak tahu, Pak. Ya, Ya, Pak. Kedelai yang baru datang tidak bisa langsung diolah. Harus direndam dulu selama 6 jam supaya lebih lunak. Kemudian, kedelai dihaluskan dalam mesin penggiling. Selanjutnya, bubur kedelai ini direbus. Oh iya, nyala api tungku wajib dijaga, karena di atasnya ada tangki berisi air yang harus selalu mendidih. Uap dari tungku inilah yang digunakan untuk merebus bubur kedelai. Uap dialirkan melalui pipa yang terhubung dari tangki ke dalam bak perebusan. Ternyata bubur kedelai tidak bisa disaring sekaligus. Kata Pak Suryadi, kain inilah yang dipakai menyaring. Lubangnya sangat kecil, jadi hanya bisa ditambah air saja. Aku harus menggoyang-goyangkan saringan agar air menetes deras dari semua sisi saringan. Sari kedelai tidak bisa dicetak dalam keadaan panas. Sari yang tertampung di dalam bak pengadukan harus ditambah air dingin. Pada tahap ini juga ditambahkan larutan cuka. Gunanya untuk memisahkan air dengan sari kedelai. Selanjutnya, air kedelai yang sudah dingin diaduk rata. Busa yang mengambang di atasnya juga harus dibuang. Aku baru tahu kalau begini cara mencetaknya. Kain penyaring aku rentangkan di atas kotak cetakan beralas bambu. Lalu pelan-pelan diisi air kedelai. Tingginya kira-kira setengah dari tinggi kotak cetakan. Kemudian dipres menggunakan balok besar. Setelah didiamkan beberapa saat, cetakan dibalik. Kalau sudah, cetakan dipotong dengan kotak kayu khusus seperti ini.
Jual deh tahu dengan ukuran yang diinginkan. Bu, ini Bu, suruh ngantar ampas tahu Bu. Oh ya, makasih ya, Dul. Bisa sekali minta tolong. Apa Bu? Untuk ngopen ampas tahunya. Ampas tahunya siapa? Ya. Mau bikin apa? Untuk bikin kue. Bikin kue dari ampas tahu? Ya. Oh, iya. Walah, ternyata bisa ya ampas tahu jadi bahan kue. Kata Bu Uun, meski ampas, ternyata kandungan proteinnya masih tinggi. Itulah sebabnya Bu Uun meminta aku untuk mengolahnya menjadi tepung. Aku harus menghilangkan kandungan air dalam ampas. Aku tinggal memerasnya, kemudian menjemur ampas. Supaya cepat, aku bisa memakai oven. Aku harus tetap mengayak ampas yang sudah kering. Gunanya untuk memisahkan bahan yang menggumpal dengan yang halus. Bu Uun sudah membuat adonan kering lidah kucing. Bu, ini Bu, tepung ampas tahunya Bu. Oh iya, makasih, Dul. Dimasukkan sekalian. Bahannya sederhana saja. Ada tepung terigu, mentega, telur, gula halus, dan air. Semuanya diaduk sampai rata. Kue lidah kucing bentuknya tipis. Olesan mentega inilah yang akan memudahkan melepas kue saat matang nantinya. Membuat cetakan seperti ini ternyata tidak mudah. Kalau terlalu keras menekan, adonan yang keluar akan tebal. Akibatnya, kue tidak bisa matang merata. Kalau cetakannya terlalu tipis, kue bisa rusak atau gosong saat di oven. Kue lidah kucing lumayan tipis, jadi tidak perlu lama-lama mengoven. Cukup 10 menit saja. Ibu, kuenya udah matang nih Bu. Oh iya, makasih ya, Dul. Saya cicip ya Bu ya? Ya, boleh. Rasanya tidak kalah dengan kue lidah kucing yang biasa aku makan. Salam. Nih. Kalau tidak tahu proses pembuatannya, aku nggak akan menyangka kalau ini dibuat dari ampas tahu. Bukan hanya rasa, tampilannya yang warna-warni bisa menggugah selera makan anak. Kue lidah kucing begini cocok juga dijadikan bekal atau cemilan anak. Gimana ini Pak? Sudah ditungguin dari tadi ini, baru datang ini. Maaf Pak. Lalu langsung naik. Besar sekali pohonnya ya. Iya. Udah, Ya langsung. biar saya panjat dari pohon bambu aja Pak ya. Ya bisa. Ya. Maaf ya Bli, gara-gara aku panen wani jadi terhambat. Pada tahu buah wani enggak? Sekilas mirip buah mangga. Memang masih satu saudara jauh kok dengan keluarga mangga. Buah wani
tersebar di Asia Tenggara. Di Indonesia, banyak ditemukan di beberapa kota seperti Binjai dan Lampung. Nah, kalau di Bali, ada di Kabupaten Karangasem. Kelihatannya sih mudah, pindah ke sana kemari di mana ada buah wani masak. Tapi tetap saja aku nggak boleh salah perhitungan setiap melangkah. Beberapa batang sudah lapuk. Ya, maklumlah, pohonnya sudah tua. Buah wani pertama kali berbuah biasanya setelah berumur 10 tahun. Pohon setinggi ini bisa menghasilkan sekitar 300 kg buah wani. Ya, Dul. Ya, Pak. Ini sudah saya bantuin, ini buat kamu. Ini buat saya, Pak. Ya, Ya. Makasih ya, Pak ya. Ya, langsung bawa. Pak, dapat buah wani nih, Pak. Wah, kebetulan. Nanti dikupas di Mak Wahyu. Oh, kemudian potong kecil-kecil ya, Del. Ya, Pak ya. Wahyu, saya kupas wani di sini ya. Iya, langsung buka saja dulu. Sama seperti mangga, buah wani rasanya manis dan asam. Kalau sudah matang, bisa langsung dimakan. Raon memakai santan kental untuk kuahnya. Pilih kelapa yang agak tua ya, supaya rasa raonnya nanti gurih. Pak Ketut Sudita dan Ibu Dede membuat bumbunya. Hampir setiap kuliner Bali memakai base genep yang berisi 15 jenis rempah. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, lengkuas, jahe, kencur, kunyit dan bangling diiris tipis-tipis. Kemudian dicampur, diaduk, dan diremas bersama-sama terasi dan garam. Oh iya, minyak kelapa dipakai supaya tangan tidak panas saat mengaduk bumbu. Jangan lupa beri irisan gula merah untuk penyeimbang rasa ya. Wah, bumbunya, Wah. Oh iya, Pak, taruh sana aja. Ditumis sampai setengah matang, kemudian baru masuk santannya. Buah waninya ditambahkan kalau santannya sudah mendidih ya. Setelah tekstur buah wani melunak, tandanya rawon sudah matang, siap disajikan. Dari aromanya saja sudah menggoda. Ayolah, langsung santap saja.
Mantap loh rasanya. Pas banget. Pedesnya bumbu dan asamnya wani. Apalagi kalau disajikan hangat-hangat begini. Semakin lama, cita rasa asam dan manis dari buah waninya akan keluar dan membuat rasa rawon jadi menyegarkan. Namanya marigold. Bunga ini selalu ada di kegiatan keagamaan umat Hindu di Bali. Masyarakat Bali menyebut bunga ini gumitir. Dalam sehari, kebutuhan bunga ini bisa sampai 8 ton loh. Itulah kenapa banyak petani desa tua, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali yang membudidayakannya. Marigold bisa dipanen pertama kali 55 hari setelah masa tanam. Selanjutnya bisa dipanen setiap hari sampai sekitar 6 atau 8 minggu berikutnya. Hai Mas Guntur, sini. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, batu keringnya. Oh, ya, Bu. Bunga yang sudah dipetik harus diangin-anginkan dulu. Ini sangat penting, terutama saat musim hujan. Gunanya menjaga bunga tidak mudah busuk saat pengemasan. Nih, bunganya bawa pulang, pakai jajan. Oh, mau pulang ke rumah? Ya, bawa aja. Oh, ya, Bu. Ternyata, kata Mbok Sianis, gumitir akan dimasak Gandasturi. Gandasturi berbahan dasar kacang hijau rebus. Setelah ditumbuk, kacang hijau ditambahkan gula pasir, garam, dan tepung maizena. Bu, ini Bu, bunga gumitirnya Bu, udah dicincang? Ya, makasih ya, Nen. Oh, ya Bu. Terakhir, gumitir dicampur dan diaduk dengan adonan. Oh iya, Bu Merni menyiapkan bahan untuk pelapis. Tepung terigu dicampur tepung beras, air, dan garam. Adonannya tidak terlalu encer atau kental yo. Yang penting, adonan pelapis bisa melekat ke adonan kacang hijau. Selanjutnya, adonan Gandasturi dibentuk segitiga.
Ini tolong digoreng. Ya kak. Adonan gandas turi agak lembek, jadi harus hati-hati saat mencelupkannya ke adonan pelapis dan minyak goreng. Kalau warnanya sudah agak kecoklatan, tandanya gandas turi sudah matang. Ternyata rasa gandas turinya renyah, tapi empuk di dalamnya. Jajanan ini cocok dimakan sambil minum teh atau kopi. Monggo, dicoba resepnya. Wah, Kang Ahmad udah sampai di atas aja. Aku nggak boleh kalah nih. Boleh dibilang, tak susah mencari buah alpukat di Cigedug, Garut, Jawa Barat. Jarak antar tanaman pun tidak terlalu jauh. Buat pencinta alpukat, di sini memang surganya. Tanaman alpukat sebenarnya tumbuh liar di hutan. Ada juga yang dibudidaya di kebun atau di pekarangan. Alpukat tumbuh baik di iklim yang sejuk dan basah seperti daerah Cigedug. Nah, kalau buahnya ada di ujung seperti ini, mau nggak mau, aku harus pakai alat bantu. Ya, siap. Panen hari ini menghasilkan 2 tolombong alpukat. Wah, lumayan nih. Alpukat disortir langsung berdasarkan tingkat kematangannya. Kalau masih agak keras, biasanya diperam dahulu. Dul, ini yang matangnya bawa ke teteh tuh. Oh, ini semua? Iya, semuanya. Oh, ya. Teh, dapat alpukat nih, Teh? Ya udah, langsung kupas aja ya. Mau dikupas, Teh? Iya. Oh, ya, Teh. Aku minta tolong Teh Cindy untuk mengolah alpukatnya. Katanya sih mau dibuat putu mayang. Ternyata bahannya sederhana saja. Tepung beras, santan, dan garam diaduk menjadi satu. Bagian yang dimanfaatkan hanya daging buah alpukat matang. Aku harus menghaluskan alpukat supaya nanti bisa menyatu dengan adonan. Tinggal dilumatkan di penyaring, hasilnya tekstur alpukat lebih halus dan lembut. Dul, minta tolong dong. Masakin biar kental. Oh, ya Teh. Makasih ya.
Kata Teh Cindy, apinya cukup yang sedang saja. Adonan harus terus-menerus diaduk sampai mengental. Sebenarnya, kue putu mayang asli Betawi. Tapi, kue tradisional ini sudah banyak ditemukan di daerah lain di Indonesia, termasuk di Garut ini. Iya toh? Kalau sudah, adonan diberi tepung tapioka sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi kalis. Teh Cindy mengkreasikan putu mayang dengan warna-warna yang menarik, termasuk memanfaatkan alpukat. Warna lain juga boleh dicoba kok, sesuai selera saja. Adonan lalu dimasukkan ke dalam plastik dan dicetak di atas daun pisang yang sudah diolesi minyak. Bentuknya ya bebas, tergantung kreasi sendiri saja. Adonan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ayo, kita santap rame-rame. Kuenya udah jadi nih. Ayo, jadi mana? Makan dulu. Kebetulan nih, habis main bola, langsung lapar. Campuran alpukat membuat cita rasa putu mayang berbeda, tapi jelas lebih enak. Kata Teh Cindy, alpukat kaya manfaatnya loh. Antara lain bisa menurunkan kadar kolesterol. Alpukat juga kaya antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. Lembut banget Kak, aku nggak akan bisa bikin ya. Buat yang sedang diet, alpukat juga cocok. Efeknya yang mengenyangkan, jadi gak pengen ngemil-ngemil lagi.